Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Amalia Ilyas dengan NIM terakhir 076 dari kelas Amdal B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai KA Andal Rencana Pembangunan Industri Pupuk PT Petrokimia. Yang pertama itu ada jenis proyek, di mana jenis proyek yang saya pilih itu pembangunan industri pupuk PT Petrokimia. Penyusunan dokumen AMDAL, kegiatan rencana pembangunan industri pupuk ini merupakan upaya dari Pemrakarsa, yaitu PT Petrokimia Malang untuk memenuhi persyaratan kegiatan yang berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan industri pupuk ini dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan, baik komponen lingkungan geofisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, dan budaya, serta kesehatan masyarakat. Selanjutnya, dari kegiatan tersebut terdapat tujuan yang ingin dicapai. Tujuan rencana kegiatan proyek ini tuh yang pertama ada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kondisi teknis dan keuangan perusahaan. Kedua, berpartisipasi dalam pengembangan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam community development. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengonfirmasikan kegiatan operasional perusahaan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dan yang keempat, memperkirakan dan mengevaluasikan dampak penting yang timbul akibat kegiatan atau usaha terhadap lingkungan. Selanjutnya, di balik tujuan yang ingin dicapai terdapat manfaat dari kegiatan rencana proyek ini. Yang pertama itu manfaat bagi pemerintah. Sebagai pedoman bagi insan pemerintah untuk mengevaluasi kegiatan PT Petrokimia Malang dalam pemanfaatan lahan. Selain itu juga memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan pupuk untuk penunjang kegiatan pertanian. Selanjutnya itu manfaat bagi Pemrakarsa. Manfaatnya itu sebagai bentuk partisipasi dalam memanfaatkan potensi wilayah Kabupaten Malang sebagai supplier pupuk. Kemudian berpartisipasi dalam melaksanakan program pembangunan daerah dalam menciptakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Selanjutnya itu manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Manfaatnya itu tersedianya lapangan pekerjaan yang berpeluang untuk dapat menurunkan jumlah pengangguran. Kemudian tahap rencana kegiatan proyek yang dapat menimbulkan dampak. Pada tahap ini ada 3 tahap yang dilakukan, yaitu tahap prakonstruksi. Pada tahap prakonstruksi ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada survei dan investigasi. Pada survei dan investigasi ini dilakukan oleh tim surveyor dan investigasi. Kegiatan tersebut dapat menimbulkan dampak keresahan masyarakat setempat. Dari keresahan yang timbul tersebut dapat menimbulkan perubahan persepsi dan sikap masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada sosialisasi ke masyarakat. Setelah melakukan survei dan investigasi dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi yang mengandung tokoh masyarakat setempat, pimpinan daerah setempat, serta pihak berwenang lainnya. Pihak tersebut akan dikumpulkan dan diberikan informasi mengenai detail rencana pembangunan industri pupuk. Masyarakat dapat berperan langsung dalam pembangunan industri pupuk, seperti menjadi tenaga kerja, divisi keamanan, dan lainnya. Jika proses sosialisasi tidak terlaksana dengan baik, maka akan menimbulkan perubahan persepsi dan menimbulkan keresahan masyarakat. Tahap terakhir dari tahap prakonstruksi itu pengadaan tanah. Pengadaan tanah ini direncanakan untuk pembangunan agroindustri pupuk PT Petrokimia Malang. Awalnya berupa sawah dan tegalan. Dengan adanya rencana pembangunan, menyebabkan adanya proses pembebasan lahan yang membuat lahan tersebut berubah menjadi area industri, sehingga menyebabkan alih fungsi lahan seluas 30 hektar.
Selain itu juga akan berdampak terhadap perubahan ekosistem di lahan yang berupa sawah dan tegalan yang semula menjadi habitat asli bagi hewan. Selanjutnya itu masuk pada tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi ini terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu adalah rekrutmen tenaga kerja. Proses rekrutmen tenaga kerja dalam tahap konstruksi dapat menimbulkan dampak pada penurunan tingkat pengangguran. Adanya tenaga kerja pendatang akan berdampak terhadap kegiatan ekonomi lokal yang dapat meningkatkan pendapatan warga di sekitar proyek, karena tenaga kerja tersebut perlu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kegiatan pembangunan industri dilaksanakan. Kemudian tahap kedua ada aktivitas base camp. Aktivitas base camp sebagai tempat kerja dan tempat tinggal tenaga kerja pada tahap konstruksi akan berdampak terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan bangunan base camp yang digunakan sebagai bangunan untuk tempat tinggal dan aktivitas pekerja seperti kantor, gedung, penginapan pekerja, dan pembengkalan alat berat dapat merubah kesan kehijauan pemandangan, sehingga mengakibatkan kenyamanan lingkungan dapat terganggu di sekitar lokasi tempat proyek. Kemudian, munculnya limbah domestik dari aktivitas base camp dapat menimbulkan kerasahan masyarakat, perubahan persepsi, dan sikap masyarakat. Selanjutnya itu masuk pada tahap ketiga, mobilitas tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Pada mobilitas tenaga kerja, bahan, dan peralatan dapat berpotensi menimbulkan peningkatan kadar debu dan peningkatan kebisingan sebagai akibat dari penggunaan kendaraan dalam mobilitas material dan peralatan. Dari kegiatan tersebut akan berdampak pada perubahan tutupan lahan karena mempengaruhi ekosistem di wilayah tersebut dan menyebabkan penurunan kapasitas air tanah yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kuantitas air sungai yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, tahap persiapan lahan pada tapak proyek. Pada proses persiapan lahan pada tapak proyek dengan adanya aktivitas penggalian tanah serta pemerataan tanah akan menimbulkan debu dan kebisingan yang mengakibatkan peningkatan kadar debu dan peningkatan kebisingan. Kegiatan tersebut juga menimbulkan perubahan tutupan yang ada di sekitar lokasi wilayah tapak proyek, sehingga pelaksanaan kegiatan harus menyiapkan rencana kegiatan sebaik mungkin untuk menjaga kondisi lingkungan dan untuk meminimalisirkan dampak yang mungkin timbul. Tahap terakhir dari tahap konstruksi yaitu pembangunan fisik gedung, jalan, serta sarana dan prasarana. Proses pembangunan fisik gedung sarana dan prasarana seperti pembangunan gedung industri hingga penyediaan layanan sosial seperti tempat ibadah, serta pembangunan jalan baru. Dari kegiatan pembangunan jalan dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara dikarenakan penggunaan alat berat yang mengeluarkan polusi udara yang mengakibatkan peningkatan kadar debu dan kebisingan. Tahap terakhir yaitu tahap operasi. Tahap operasi ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja operasional dapat mengurangi tingkat pengangguran, terutama di sekitar lokasi rencana kegiatan. Karena rekrutmen ini diutamakan bagi penduduk atau masyarakat lokal di wilayah desa tersebut, di mana sistem poin tinggi didapat apabila pelamar berasal dari daerah sekitar pabrik. Kemudian yang kedua itu kegiatan transportasi bahan baku. Kegiatan transportasi bahan baku dilakukan oleh mitra kerjasama ataupun oleh PT Petrokimia Malang itu sendiri. Proses transportasi bahan baku dilakukan untuk memastikan bahan baku yang akan digunakan pada industri dapat terkelola dengan baik. Kemudian tahap ketiga itu kegiatan produksi pupuk, di mana pupuk Ponka yang dilakukan dengan penggunaan bahan baku dapat terdiri atas KCl, ZA, dan urea, dan bahan baku cair yaitu asam fosfat, asam sulfat, dan amoniak. Proses produksi yang menggunakan alat
operasional yang dapat menimbulkan dampak peningkatan kebisingan dan peningkatan kadar debu. Selanjutnya itu kegiatan pengelolaan limbah padat, cair, dan gas. Limbah padat yang tersapu oleh air serta residu bentuk cair dari kegiatan produksi yang dibuang menyebabkan penurunan fauna berupa biota air dan sungai. Dan yang terakhir itu dari tahap operasi ada fasilitas pelayanan umum. PT Petrokimia Malang itu sendiri menyediakan fasilitas pelayanan umum seperti masjid, toilet umum, dan poliklinik yang akan menghasilkan limbah domestik. Jika tidak ditangani, dapat menimbulkan beban pencemaran, khususnya sumber air permukaan yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas air permukaan, sehingga meningkatkan kepadatan lalu lintas pada sekitar lokasi. Kemudian masuk pada komponen lingkungan yang berdampak. Lingkungan yang terdampak itu ada lingkungan geofisika dan kimia. Pada lingkungan geofisik kimia ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada klimatologi. Kabupaten Malang ini sendiri memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dan dikategorikan sebagai kabupaten yang beriklim tropis. Musim penghujan pada Kabupaten Malang cenderung sedikit lebih panjang dibandingkan dengan musim kemarau karena dipengaruhi oleh topografi wilayah seperti kecepatan angin dan karakteristik daerah masing-masing. Kemudian yang kedua ada hidrologi. Kabupaten Malang yang merupakan daerah dataran tinggi memiliki drainase yang baik, yakni tidak pernah tergenang air, kecuali pada daratan-daratan yang kemampuan saluran drainasenya bermasalah. Ketiga ada geologi. Ditinjau dari keadaan geologinya, sebagian besar wilayah Kabupaten Malang terbentuk dari hasil gunung api kuarter muda, sedangkan sebagian kecil merupakan Miosen fasies batu gamping. Jenis tanah di Kabupaten Malang itu terdiri dari jenis tanah aluvial, regosol, brown forest, andolos, latosol, dan litosol. Dan yang terakhir itu ada topografi. Topografi pada Kabupaten Malang ini sendiri sangat beragam, mulai dari pesisir, daratan rendah, daratan tinggi, perbukitan, gunung api yang aktif maupun tidak aktif, serta sungai. Kemudian ada komponen transportasi darat dan laut. Panjang jalan raya di Kabupaten Malang mencapai 1.850,39 km yang terbagi atas 1.015,63 km jalan negara, 1.110,12 km jalan provinsi, dan 1.624,64 km jalan kabupaten. Dari total panjang jalan di Kabupaten Malang sepanjang 1.056,66 km dalam kategori baik dan 612,10 km dalam kategori rusak. Selanjutnya ada batas studi AMDAL. Batas studi AMDAL ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada batas proyek, di mana batas proyek ini merupakan ruang seluruh komponen rencana kegiatan pembangunan industri pupuk akan dilakukan, termasuk kegiatan pada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi yang dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan pembangunan. Kedua, ada batas ekologis. Batas ekologis merupakan ruang terjadinya sebaran dampak-dampak yang diperkirakan timbul dengan adanya rencana pembangunan industri pupuk PT Petrokimia Malang, mengikuti masing-masing media lingkungan di mana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan mengalami perubahan mendasar. Yang ketiga, ada batas sosial. Batas sosial merupakan ruang di sekitar rencana kegiatan pembangunan industri pupuk yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu sesuai dengan prosedur dan dinamika sosial. Dan yang terakhir ada batas administrasi.
Ada batas administrasi ini merupakan wilayah administrasi yang mencakup batas proyek, batas ekologis, dan batas sosial. Batas administrasi ini diperlukan untuk mengarahkan pemrakarsa atau tim penyusun AMDAL untuk dapat melakukan koordinasi pada lembaga pemerintah tersebut, baik untuk koordinasi administratif, pengumpulan data rona lingkungan, dan dalam kondisi lainnya. Terakhir ada tenaga ahli yang dipakai dalam proyek ini. Yang pertama ada Dr. Insinyur Helmi Wahyu Saputra MT sebagai ketua tim dari proyek ini. Kedua ada Insinyur Arfananda Prasetyo Siregar MT yang bergerak dalam ahli bidang kualitas udara. Kemudian ada Trisa Arta Sitorus ST MN ahli tata lingkungan. Kemudian ada Rosi Aprilia Evita STMN, ahli tata ruang. Wildan Rahman Gosali STMN, bergerak dalam bidang ahli transportasi darat. Resma Wirajayanti SKM MKM, ahli kesehatan masyarakat. Kemudian ada Ahmad Maulidar Rizky STMSI, bergerak dalam bidang ahli biologi. Septiana Sabina SSI MN, ahli geologi. Kiki Firda Asrini STMSI, bergerak dalam bidang ahli hidrologi. Adinda Rati Manunggaling STMT, ahli sipil. Ruth Beatrix Bosawer STMT, ahli kimia. Revindo Kurniawan MSTMM, ahli sosial ekonomi dan budaya. Puspita Rizky Yunia STMT, asisten tim ahli, dan Diajeng Setianing Pratiwi sebagai asisten tim ahli. Itulah tadi yang dapat disampaikan terkait KA-AMDAL, Rencana Pembangunan Industri Pupuk PT Petrokimia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.